mereka itu berhaji, tetapi hajinya disuntik vaksin meningitis. Tahu nggak vaksin meningitis? Vaksin yang di dalamnya itu ada unsur babi. Sekarang ayo kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga kalian sehat-sehat dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan membahas tentang jutaan manusia, bahkan miliaran ya. Miliaran manusia itu terhijab. Ini yang terhijab. Termasuk seluruh para ulama-ulama itu terhijab. Ininya tidak bisa dekat dengan Allah. Kenapa tidak bisa ya? Coba kalian bayangkan. Pertama, faktor dari mereka itu berhaji, tetapi hajinya disuntik vaksin meningitis. Tahu nggak vaksin meningitis? Vaksin yang di dalamnya itu ada unsur babi. Di badan kita ini tidak boleh ada barang haram, ya kan? Sementara kalian mau ibadah ke tanah suci, kalian disuntik vaksin meningitis. Sementara di situ ada unsur babinya. Vaksin itu sah nggak kalian menunaikan ibadah haji itu tadi? Tidak sah, haram kalian. Kan sudah jelas babi itu diharamkan. Kenapa kalian mau disuntik meningitis itu? Itu haram kok. Kalian ya kalau mau ibadah haji, nggak percuma kalian disuntik meningitis, itu tuh percuma. Saya sudah bertanya ini tentang ini. Sebelum saya buat video, saya sudah tanya. Mohon petunjuk kepada Allah. Sah nggak itu ibadah haji mereka? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada barang haram yang dimasukkan ke tubuh kalian. Dan barang haram itu tadi menyerap di tubuh kalian. Seperti itu. Jutaan orang ya. Mungkin bahkan miliaran merugi. Ingin dekat dengan Allah. Tapi di badan ini, di tubuh ini ada unsur babi. Sampailah di Mekah kalian foto-foto, sementara kalian itu harus beribadah. Kok ibadah pakai foto-foto? Kok mau menunaikan ibadah haji, ininya disuntik meningitis yang di dalamnya ada unsur babi, tanpa kalian sadari. Semua itu sudah sistem yang berjalan. Sistem Dajjal sudah ada di situ. Itu keinginan Dajjal. Harusnya sampaikan ke Arab Saudi, ke pemerintahnya, bahwasannya kami tidak akan menunaikan ibadah haji kalau vaksinnya meningitis. Atau ke pemerintah Indonesia, sampaikan. Kami tidak mau menunaikan ibadah haji kalau vaksin itu meningitis. Kenapa? Ya tidak sampun apa ke sono. Percuma. Tidak sah dan haram. Badan gue ini haram, tapi dipaksakan juga ke sana. Ulama mana ada yang paham masalah beginian? Kalau saya sebelum bervideo udah saya mohon petunjuk dulu, baru saya buat videonya. Apalagi yang penyebab yang kalian itu sehingga terhijab banyak? Makanan yang kalian makan tanpa kalian sadari itu ada salah satu unsur dari makanan itu, unsur babinya ada. Kalian makan sembarangan di restoran, kalian kan nggak tahu kalau di situ nanti ada dari minyaknya atau bekas piringnya. Memang kita nggak makan piring, bekas piring itu. Misalnya kamu makan di restoran Cina atau makan di restoran Nusantara, tapi dia menyajikan babi, piringnya itu memang kamu nggak makan,
dagingnya. Minyaknya seperti itu. Nanti ada lagi, kita ini gimana ya, nggak ketat dalam ini ada babinya enggak gitu ya, halal ini, tentang halal ini tadi nggak ketat kita. Udah keluar tadi produk ini tadi ke masyarakat, sementara orang semua udah makan, ada di dalam itu udah ada babinya gitu ya, udah kita makan. Nah baru yang pencipta halal ini baru ngomong jangan dimakan, ini ada unsur babinya, sementara orang udah makan. Itulah di negeri ini selalu telat kayak gitu ya. Nah jadi selain kalian yang menunaikan ibadah haji itu yang sudah suntik vaksin meningitis, nah itu kalian terhijab. Jutaan ulama itu ya, udah siapa yang suntik lah ya, udah kena. Makanan, dari faktor makanan, dari faktor kosmetik misalnya ada, jangan salah, kosmetik juga ada unsur itu ya kan. Memang sistem dajjal yang bekerja, sistem dajjal itu sayangnya udah bekerja dari dulu, dari zaman Nabi Musa dia udah bergerak gitu. Bukan sekarang ini aja heboh di ujung akhir zaman, enggak. Sistemnya sudah melaksanakan seperti itu. Manusianya nanti, dianya nanti akan di akhir September ini, yaitu sudah ada nanti di sana. Israel itu dukun-dukunnya itu udah paham, udah tahu kalau di Indonesia ini musuh bebuyutannya. Nanti sudah paham dia, sudah ngerti dia kalau di sini itu ada musuh bebuyutannya. Tinggal kalian aja menyadarinya enggak, tinggal kalian aja ininya mau dekat dengan Allah enggak, mau selamat enggak, seperti itu. Tapi orang sekarang ini ya saya lihat, nggak usah orang-orang biasa, ulamanya aja juga nggak sadar ininya tuh. Masya Allah, nggak menyadari hal ini. Dia enak-enak aja ceramah, suka-suka hatinya aja ceramahnya seperti itu. Kalaupun dia membahas tentang Dajjal, dia nggak tahu dirinya sudah bagian dari Dajjal itu sendiri, nggak tahu dia. Contoh ulama-ulama yang itu tuh, saya ini aja langsung ya, Adi Hidayat, Abdul Somad, itu lampu merah di sisi Allah itu kan. Dia cerita Dajjal, padahal dia nggak tahu diri dia itu termasuk nanti golongan Dajjal. Nanti kita buktikan sama-sama. Kenapa? Karena mereka ini mendukung, istilahnya tuh pro kepada manusia, mendukung kayak ini para habib ini ya. Para habib ini kan minta-mintanya tuh kan ke kuburan kan, minta-mintanya ke kuburan itu. Mereka lebih percaya itu wali Allah ketimbang Allah sendiri. Sudah jelas di surat Al-Ikhlas itu, sudah jelas tiada yang setara dengan Allah. Kenapa mintanya ke kuburan, kenapa ininya ke kuburan? Kan udah jelas dia bilang 70 minta ke kuburannya 7 masalah selesai katanya. Itu kan dia meminta ke kuburan, ke wali Allah, bukannya ke Allah. Tapi Somad dan Adi Hidayat ini pro-nya lebih pro ke mereka. Coba. Astagfirullah kalian ya. Tapi saya yang bingung nih, banyak pengikutnya, heran saya.
banyak yang dengerin dia, banyak yang dengerin Habib Rizik Bahar, banyak yang iniin dengerin apa yang dikatakan itu Habib Lutfi itu. Astagfirullah, tobat nasuha lah kalian semua, benar. Jadi seperti itu ya. Selain makanan itu tadi, ada kalian makan ayam juga tuh, makan daging ayam, sapi. Kita bahas yang ayamnya saja lah ya. Kalian makan ayam itu di tempat-tempat Kentucky misalnya kan, kalian paham nggak itu ayam itu dipotong secara islami nggak? Ini yang saya sampaikan ini kajian yang tidak ada ini ulama-ulama sekarang ini. Ulama-ulama ini kan nggak mohon petunjuknya kan ke sana, enggak ya, didasarkan dari hadis-hadis saja, apa yang dikatakan leluhur dulu sampaikannya. Nggak tahu deh leluhurnya itu dulu juga salah-salah juga, nggak tahu dia. Tentang Al-Quran aja mereka nggak tahu kok. Al-Quran itu ya Allah turunkan kepada saya melalui malaikat Jibril ya, risalah bahwasanya disampaikan ke umat bahwasanya Al-Quran itu nomor urutnya itu tidak sesuai nomor urutnya. Kenapa? Al-Quran ada sama Allah. Ini aja tentang Al-Quran aja ulama ini jutaan ulama kagak tahu, nggak tahu tuh. Udah ribuan tahun, coba udah ribuan tahun sampai sekarang ulama nggak ada yang tahu, padahal ada ulama yang sudah mengeluarkan hadis, nggak tahu mereka. Kasihan kan seperti itu. Nah, kita kembali ke daging ayam ini tadi. Daging ayam itu kan harus dipotong secara halal. Memang mereka bilangnya halal kan gitu, tapi sebenarnya nggak halal. Siapa bilang halal? Kalau kalian motongnya ini ya, motong sapi, ayam itu harus dengan bacaannya bukan hanya bismillah aja saudara. Ini kan yang mau kalian potong ini kan ruh, ada ruhnya, bukan batu. Ini ada ruhnya ini yang mau kalian potong. Batu aja ada ruhnya, kalian pikir batu nggak ada ruhnya? Ada. Ini yang mau kalian potong ini ayam yang ada ruhnya, bukan hanya baca bismillahirrahmanirrahim langsung kalian potong, enggak. Pertama, kalian harus bersahadat dulu. Syahadat ini untuk apa? Ini untuk diri kalian sendiri dulu nih, syahadat itu. Karena kan kalian mau memotong ayam yang ada ruhnya ini tadi, atau sapi. Yang kedua, kalian harus baca itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian harus baca itu. Ini harus. Kenapa? Ini untuk ruh ayam atau sapi yang kalian potong. Baru kalian baca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ada nggak ini diajarkan oleh ulama-ulama sekarang atau ulama-ulama dulu yang mengeluarkan hadis? Nggak ada. Mereka nggak paham ini. Yang mengeluarkan hadis saja nggak ngerti kok. Kenapa? Karena ininya itu nggak ke sana. Mereka mengeluarkan hadis itu kan atas keinginan sendiri, bukan petunjuk dari Allah. Kecuali hadis-hadis yang itu dari Rasulullah ya. Rasulullah yang menyampaikan. Kalau hadisnya Rasulullah itu
yang datangnya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Tapi ada juga manusia-manusia yang sok-sokan mengeluarkan hadis, mengklaim ya dirinya bahwasanya ini saya ciptakan hadis ini karena berdasarkan dari Rasulullah yang menyampaikan. Jadi itu harus benar-benar teliti. Telitinya berdasarkan apa? Ya dari sini kita bertanya kepada Allah. Ada lagi nggak hal-hal yang menyebabkan kita terhijab? Ada, masih banyak. Ya perbuatan kita. Misalnya contoh, kamu seorang pejabat, kamu korupsi, gratifikasi, suap, itu kamu lakukan, ya kamu terhijab, kamu dihinakan Allah itu. Seperti itu. Kamu kasih anak istrimu makan haram, itu kan uang-uang korupsi, gratifikasi, uang-uang suap itu ya, itu kan haram semua itu. Kamu kasih anak istrimu makan haram, seperti itu, terhijablah semuanya. Itu kira-kira ya. Oke, saudaraku, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita akan membahas yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.